ibnu Maryam, kafirlah orang-orang yang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Saya tinggalkan Kristen, masuk ajaran Islam karena takut dengan ayat itu. Laqad kafara allazina qalu innallaha masihu ibnu Maryam, kafirlah orang-orang yang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Saya tinggalkan Kristen karena saya takut dengan ayat itu. Sungguh kafirlah orang yang mengatakan Isa al-Masih itu salah satu dari yang tiga. Masa sih lo takut sama ayat itu? Yahya, yang benar aja. Kamu itu nggak takut jadi maling dari dulu? Kemana aja sebelum kamu belajar ayat itu? Yang kamu carikan paling amplop. Kamu tidak bisa membuktikan kebenaran omongan kamu itu. Saya pernah menjelaskan video dia, katanya 13.766 pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada orang Kristen, nggak mungkin bisa dijawab. Yang nomor 765 apa pertanyaannya Yahya? 13.766 pertanyaan. Paling lama orang Kristen itu ditanya 1 menit nggak bisa jawab. Halusinasi ini saya kira sejak awal, yaitu zaman nabinya itu, jumlah nabi ada 124.000. Saya nggak tahu jumlahnya dan bagaimana ngarang angka jumlahnya itu. Kok nyambung angkanya dengan Yahya Waloni? Tapi ya memang itu, saudara-saudara, Muslim itu susah nyambungnya. Sekali nyambung langsung konslet. Begitu nyambung cerat, nggak bisa. Yahya. Satu-satunya Allah yang benar adalah Allah yang diperkenalkan oleh Yesus Kristus di dalamnya Alkitab. Nggak ada Allah yang dikenal oleh kalian. Apalagi mengarang bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pencipta langit dan bumi, kata kalian. Sementara seluruh nabi tidak pernah ada yang mengatakan pencipta langit dan bumi itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan karangan abad ke-7. Setelah dia menerima tahun 610 miladiah, 610 Masehi baru muncul kata-kata si Muhammad ini. Sebelumnya nggak ada satu nabi pun, dan itu nabi karangan Muhammad. Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup itu, yaitu bahwa mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah engkau. Yahya Waloni masih halusinasi. Dia masuk Islamnya itu 2006, sama dengan saya. Saya masuk Kristen 2006 juga. Ya sudahlah, tukar-tukaran. Yang satu saya selalu benar di dalam bersaksi, yang satu halusinasi. Ya udahlah, buang buah busuk ke tong sampah. Saya menjadi permata masuk Kristen untuk membela kebenaran firman Tuhan. Ya lain kalilah itu. Tuhan yang benar, Yesus adalah Raja. Itu ditulis semuanya. Yesus adalah Raja. Yesus adalah Mesias. Yesus itu adalah Juru Selamat. Adalah anak Allah yang benar. Yesus adalah sahabat sejati. Yesus adalah gembala. Yesus adalah guru.
Yesus adalah domba Allah. Mereka memakai ayat-ayat Alkitab itu untuk meluruskan pendapat mereka menista Kristen. Tapi saya menggunakan Alkitab untuk membela dan menunjukkan bahwa Kristen adalah tuntunan yang benar bagi umat manusia. Sedangkan Quran itu tuntunan untuk manusia kalau masuk di kegelapan, masuk neraka lah gitu bahasanya. Dan itu pasti. Saya bisa menunjukkan secara fakta negara-negara yang beragama mayoritas itu tidak ada yang benar dan tidak ada yang baik. Bayangkan pesantren itu dijadikan tempat prostitusi, bahkan tempat mengajar dan melatih orang-orang yang keras hati dan keras kepala, melakukan kekerasan, dan tragis sekali menjadi teroris, saudara-saudara. Yang sampai sekarang saya minta kepada Departemen Agama untuk memperbaiki kurikulum agama itu. Apalagi Yahya Waloni. Ini lagi saudara-saudara, Habib. Tapi baginda Nabi Mana baginda Nabi? Sallallahu Alaihi Wasallam satu-satunya kekasih Allah yang tidak memiliki bayangan. Baginda Nabi kalau berjalan tidak akan pernah ditemukan bayangan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala dhillun lahu, baginda Nabi tidak memiliki bayangan. Bal kana nura, karena baginda Nabi itu adalah nur, maka yang tidak memiliki bayangan itu adalah nur. Dan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dijadikan manusia, tapi ia bukan manusia biasa. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau beliau meludah, maka tangan para sahabat siap menyambut ludahnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ludah baginda Nabi diperebutkan oleh para sahabat. Para sahabat bertabarruk mengambil barakah dari ludahnya baginda Nabi, karena ludahnya baginda Nabi lebih wangi daripada minyak kasturi. Dan kalau berjalan kita punya bayangan. Jadi kalau Nabi Muhammad itu katanya ini kalau berjalan itu enggak ada bayangannya. Yang lain kalau berjalan ada bayangannya. Sahabat-sahabatnya Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, tapi Nabi Muhammad kalau berjalan enggak ada bayangannya. Kenapa? Karena dia cahaya. Aduh, siapa yang percaya? Tapi sengaja didoktrinkan. Jemaatnya enggak ada yang berani nanya. Misalnya nanya, benar ya? Masa sih? Wah, kalau ada yang bertanya kayak begitu, marah dia. Sedangkan di dalam Quran ini dikatakan begini, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Surat Ali Imran ayat 54. Allah itu boleh berbohong. Allah itu penipu dan nabinya palsu, mengajarkan boleh berbohong dalam 3 hal. Masa Nabi mengajarkan boleh berbohong dalam 3 hal? Itu di Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Banyak hadisnya sekarang ini, dan hebatnya ini saudara-saudara, ini para apologet Kristen ini menguasai kancah perdebatan di TikTok, di Facebook, di grup WA. Mereka berkuasa dengan menunjukkan ayat-ayat ini, hadis-hadisnya luar biasa. Dan nabinya sendiri suka memberikan kesaksian palsu, bahkan melanggar sumpahnya. Banyak sekali sumpahnya itu yang dilanggar oleh dia. Misalnya tidak akan menyentuh Maria lagi, haram katanya. Dia mengharamkan babu pembantunya itu. Teman-teman semuanya, apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Izinkan saya untuk intro dulu sebentar.
teman-teman semuanya mohon dukungannya untuk channel ini ya, dibantu di subscribe, di like, juga di share ataupun berkomentar. Mohon dukungannya supaya channel ini terus berkembang ya. Dan juga mohon ditonton sampai selesai supaya apa yang disampaikan menjadi berkat untuk kita semua dan tidak ada kesalahpahaman. Oke, selamat lanjut menyaksikan. Pembantunya itu, tetapi akhirnya dia kawin dengan pembantunya itu. Dia melanggar sumpahnya. Dia bersumpah kepada istrinya Hafsah bahwa dia tidak akan meniduri Hafsah lagi. Jadi dia berzina dengan Maryam. Dia bersaksi palsu bahwa tidak akan meniduri Maryam Kibti kepada istrinya Hafsah. Tetapi apa? Katanya turun ayat Quran. Surat ke-66 ayat 1, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabghi mardhata azwajaka wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Dia sengaja berzina dengan Maria Kibti. Maka dia melanggar sumpahnya. Ya. Dan selalu menutupi kesalahannya. Berperang terus. Bahkan dia bilang sampai hari kiamat berperang. Ini yang ditunjukkan oleh ayat-ayat Al-Quran itu. Quran sendiri yang mengatakan. Gimana saudara-saudara? Ya. Sementara Yesus luar biasa dalam kepengajarannya itu, yang bukan Isa Al-Masih. Bahkan Yesus itu dicatat dalam Alkitab 3 kali menangis selama di dunia ini. Pertama kali Yesus menangis ketika sahabatnya Lazarus meninggal dunia. Dalam Yohanes 11 ayat 35, meskipun Yesus tahu bahwa dia berkuasa membangkitkannya, tetapi dia menunjukkan belas kasihnya karena ikut bersedih. Kesedihan Yesus itu luar biasa. Lazarus yang meninggal sudah 4 hari dalam kubur, tetapi Yesus memanggilnya dalam kubur, dari dalam kubur keluar dan hidup lagi. Sudah keluar cairan busuk dari mulut, dari telinga, dari mata. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala karangan Nabi Arab itu tidak ada kuasanya sama sekali. Bahkan ketika orang-orang kafir meminta dia untuk membuat mukjizat, tetapi ada 5 ayat Muhammad tidak punya mukjizat. Yang paling sedih lagi itu di surat ke-10 ayat 20. Surat Yunus ayat 20. Katakan Muhammad, yang gaib itu milik Allah. Tunggu sajalah olehmu, karena aku termasuk orang-orang yang menunggu. Jadi Nabi Muhammad disuruh menunggu kedatangan mukjizat. Sampai hari ini mukjizatnya nggak ada. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala karangan Muhammad itu tidak mampu membuat mukjizat dan tidak pernah membuat mukjizat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala masih menunggu sampai hari ini untuk membuat mukjizat bagi Nabi. Apa mukjizatnya itu? Rambutnya diambil dari kuburnya. Rambut Nabi itu sekarang lagi beredar di Indonesia, rambutnya dalam botol lalu dicium-cium, suruh menangis. Ada pula sendal Nabi gitu. Masa sendal Nabi bagus kayak begitu, kayak sendal buatan Indonesia? Bagus sekali. Kemudian Yesus
dia menangis untuk kedua kali, yaitu melihat kota Yerusalem yang menolak kesempatan menerima keselamatan yang dibawanya. Jadi kota Yerusalem itu dia tangisin, ya Yerusalem. Jadi sudah kedua kali Yesus menangisi kota Yerusalem. Kita menangisi kota kelahiran kita. Kita menangisi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, menangisi Indonesia. Kalau dibawa-bawa ke politik, ya Prabowo harusnya menangis untuk Indonesia. Jangan besar mulut Pak Prabowo, jangan omon-omon doang Pak Prabowo. Hati-hati di dalam berbicara. Apalagi Bapak berusaha untuk membela Palestina, lalu memusuhi Yahudi kan? Kalau begitu Bapak banyak musuh. Donald Trump tidak akan berhenti memporak-porandakan Indonesia karena omongan Bapak. Lihat Pak, makin hari kalau dolar mencapai angka 20.000 rupiah, habis Bapak. Akan kocar kacir seperti zaman Soeharto. Nggak bisa dengan gaya seperti itu, lebih baik diam Pak. Ini bukan zaman Soekarno lagi. Orang yang menghina Bapak makin habis-habisan. Ya, saya beranggapan bahwa kembalinya Pak Prabowo akan mampu memperbaiki situasi dan keadaan. Ternyata banyak sekali orang yang menghina Bapak di TikTok, di YouTube. Jadi di dalam Lukas 19 ayat 41 sampai 42, Yesus menangisi kota Yerusalem. Bagaimana Bapak bisa menangisi Indonesia ini? Pertahankan para pengusaha dalam negeri yang menanamkan modal. Siapa yang mau memberi pinjaman kepada Bapak? Maksudnya pengusaha-pengusaha Bapak kumpulkan untuk membantu Bapak di dalam membangun ekonomi. Nggak ada. Apalagi Cina Pak, takut dengan Bapak, pinjamin modal, militer, nanti nggak dibayar. Apa-apa pekerjaan sekarang, urusan keuangan, urusan ekonomi, dikawal oleh tentara. Siapa yang mau? Nggak ada. Yang wajar-wajar saja Pak Prabowo. Bapak akan makin kesulitan. Musuhin Cina. Nggak bisa sekarang Cina, penduduknya 1,3 miliar. Indonesia memang penduduk nomor 4 di dunia ini. India penduduk 1 miliar lebih. Begitu besarnya jumlah penduduk itu. Indonesia jumlah penduduk rata-rata yang bekerja 1 orang, yang makan 8 orang. Jadi ada 7 orang nganggur di dalam setiap rumah itu. Yang ketiga, Yesus menangis di Taman Getsemani menjelang penyaliban. Yesus tahu waktunya akan segera tiba, lalu dia menangis karena masalah betapa sakit hatinya merasakan keadaan yang luar biasa itu. Dunia yang dilimpahkan berkat-berkat lewat turunan Yahudi, di mana Yesus ditangkap. Inilah inti daripada live saya, yaitu Yesus menangisi di Taman Getsemani. Tangisan darah, saudara-saudara. Dunia damai kalau terima Yesus Kristus.
dunia akan kacau kalau mengikuti Nabi Arab. Yohanes 4 ayat 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tidak ada keselamatan datang dari bangsa Arab. Iya, nggak ada keselamatan itu. Apakah saudara-saudara masih sayang dengan Indonesia, tempat Anda? Tahun 2005 ini ganti Tuhan deh. Jangan bertuhankan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi 5 kali sehari pakai toa, itu adalah kegiatan rutinitas yang membosankan. Cukuplah ayam yang berkokok setiap hari, bersahut-sahutan. Kenapa ketua masjid bersahut-sahutan? Bahkan 5 kali sehari lagi. Ganti Tuhan. Ayo. Ayo ganti Tuhan. Saudara-saudara, supaya dunia ini aman dan damai. Kita harus meninggalkan itu. Nggak akan damai dunia ini selama muslim masih bercokol dalam kehidupan umat manusia. Dan tidak ada orang yang begitu bencinya kepada kekristenan setelah dirasuki oleh keyakinan tersebut. Saya paling takut itu Yahya Yabaloni, paling takut itu melihat 21 orang di Mesir dibawa ke pantai, diledakin kepalanya itu. Saya bukan takut karena melihat ayat Alkitab itu begini begitu. Lalu kamu paling takut, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwa thalithu thalatha. Bukan itu Yahya Waloni, ketika 21 orang Kristen itu diledakin kepalanya oleh pengikut Nabi kamu itu. Orang Kristen Koptik dipenggal oleh ISIS pada tanggal 15 Februari 2015. Sebelum saya mendengungkan hapus 300 ayat yang menjadi malapetaka bangsa-bangsa, hapus itu. Saya minta kepada Departemen Agama, marahlah Menteri Menko Polhukam waktu itu, tangkap Saifuddin. Saya dipenjarakan 4 tahun, divonis 4 tahun, tapi dipenjarakan hanya 1 tahun 4 bulan, karena dalam penjara banyak Muslim terima Yesus. Dikeluarin aja ini orang, katanya. Dikeluarin cepat-cepat. Keluar cepat-cepat, ya sama aja. Saya keliling Indonesia kemana-mana, saya ngomong. Saya KKR di mana-mana. Saya terus. Dan sadisnya itu video peledakan kepala orang disebarkan ke medsos. Bagaimana itu ya, peluru menembus kepala orang, kemudian pelurunya keluar diikuti oleh darah yang muncrat. Ada yang dipenggal kepalanya. Ya. Jadi menghadap ke laut, kepalanya ditutup, baru diteras. Bagaimana darah itu muncrat ke atas itu. Dari lehernya ke atas. Saya membayangkan bagaimana sadisnya Nabi Arab itu. Dia menyiapkan itu lubang di depan, di pasar Bani Najran. Jadi dia gali dulu itu tanah. Kemudian 900 orang Yahudi malam itu
Dan orang Kristen menemui ajalnya. Dan tidak ada suara. Malam hari itu sampai pagi, satu persatu orang Yahudi itu dibawa ke pembantaian massal. 5.000 orang. Malam pertama 900 dan tidak ada suara kecuali suara pekikan orang yang putus lehernya. Ngek. Ngek. Jatuh gelundung di dalam lubang yang dibuat itu. Sepertinya nggak ada ininya ya, Nabi ini ya. Begitu juga pengikutnya ini. Sekarang saya bertanya, 21 orang Kristen itu apa salahnya? Coba, apa salahnya? Sedangkan apa salahnya orang Yahudi waktu itu dan orang Kristen hanya karena tidak mau mengakui ada nabi dari Arab? Emang nggak ada nabi dari Arab? Semua nabi dari Bani Israel. Keselamatan itu datang dari Bani Israel. Roma 3 ayat 1 dan 2. Jika demikian apa kelebihan orang Yahudi? Ayat 2 banyak sekali. Kelebihan orang Yahudi itu banyak sekali. Pertama-tama sebab kepada Bani Israel, kepada Yahudi lah firman dipercayakan. Firman Allah dipercayakan hanya kepada Bani Israel. Jadi tidak pernah firman yang kebenaran firman Allah itu turun kepada bangsa yang lain. Di luar bangsa itu hanya bangsa Yahudi yang dipercayakan firman Allah. Maka kesaksian Rasul Yohanes Wahyu 22 ayat 18, aku bersaksi kepada setiap orang, barang siapa yang menambah nubuat seperti apa yang tertulis dalam kitab ini, maka malapetaka akan menimpa seperti apa yang ditulis dalam kitab ini. Jadi gak boleh ada nubuat, ada ayat-ayat Tuhan yang diakui inilah kitab suci, inilah wahyu dari Allah, maka bangsa itu akan kena malapetaka. Maka hancur semua itu. Yaman hancur, Syria porak-poranda, Mesir berantakan, Iran, Irak kacau. Sekarang Syria, saudara-saudara, berbolak-balik kena, hancur itu. Bagaimana Gaza menjadi tempat di mana mereka berusaha untuk menang atas Israel, nggak bisa menang. Lo perang pakai mulut, kalung saya, salib saya di dalam, perlihatkan dulu salib saya. Lo perang pakai mulut, orang perang pakai ini, pakai hujan BOM, hujan BOM. Gimana saudara? ISIS bangga melakukan semua itu karena itulah yang diajarkan oleh agamanya. Agama mengajarkannya dan menebarkan ketakutan kepada bangsa-bangsa dan kepada umat manusia. Saya membaca dulu, ini masih kecil saya, itu ada Samantha namanya yang mereka kasih nama itu, dan anak Palestina yang diajarkan untuk mengendarai mobil. Ini mobil Jeep yang dipenuhi dengan BOM, dia harus menabrakkan ke Israel, ke bangsa Yahudi. Bocah 11 tahun diajarkan latihan itu, di videoin sama mereka, kemudian ditulis dalam majalah Suara Masjid namanya, dan itu berita viral tahun kesekian dulu sekali. Saya masih SD baca buku itu, apa namanya, majalah itu. Wah, saya itu mendidih untuk menjadi pejuang Islam. Masa anak perempuan saja dilatih seperti itu? Masa saya nggak bisa? Saya harus menjadi pejuang Islam. Selesai kuliah, saya menikah
lahirlah 3 anak laki semua. Saya kasih nama Khomeini, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi. Saking terisi dan terinspirasi oleh ayat-ayat dalam Quran. Luar biasa. Nah, mereka ini bangga ketika mampu melakukan kejahatan-kejahatan itu. Halal bagi mereka darah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi bagi yang percaya kepada Tuhan Yesus, mati adalah bagian dari kemuliaan hidup. Saya akan jalan terus. Dan peristiwa ini telah menjadi satu contoh kekejaman dari sebuah kelompok masyarakat yang dirasuki oleh sebuah agama, sebuah kitab suci, dari orang yang mengaku diri dan dianggap jadi mulia, atau dianggap mulia. Mulia apanya? Kekejaman-kekejaman yang dilakukannya itu. Coba saudara komentar. Christian Prince mengupas Muhammad Gelo, setahun kena sihir, tertulis di hadis Bukhari, Ibnu Majah. Semua kitab menceritakan semua itu, saudara. Kekejaman Muhammad, kekejian yang dia lakukan. Cuman saya bagaimana ini ya bisa menyampaikan dengan tenang, enggak ada emosi di dalamnya. Emang gila, psikopat. Beliau adalah orang psikopat. Psikopat ini begini, pagi dia ngomong apa, sore dilanggar oleh dia. Wankihul ayyama minkum mathna wa thulatha wa ruba. Boleh kamu mengawini wanita yang kamu sukai 2, 3, 4. Itu ketetapan hukum dan undang-undang. Tetapi dia langgar semuanya. Dia tidur dengan 30 wanita, yang dikawininya ada 23, yang dapat kamar hanya 11, berarti ada 12 wanita yang dijadikan istrinya itu tinggal di rumahnya masing-masing. 11 disiapkan tempatnya supaya beliau bisa menggilir kapan saja. Lalu ada hadis mengatakan Nabi itu bisa menggilir istrinya 11 orang dalam semalam. Sehari semalam itu 11 orang. Lalu ditanyalah para sahabat bergosip, apakah dia kuat? Dia kuat karena kekuatan dia sama dengan 30 laki-laki biasa. Hanya begitulah yang diceritakannya itu. Nah, psikopat itu dia ngomong hanya boleh poligami 4, sorenya dia sudah ngomong dan dia lakukan untuk saya saja, bukan untuk mukmin yang lain. Surat ke-50, surat ke-33 ayat 50. Hanya untuk Nabi. Yaitu adanya wanita yang menyerahkan diri kepada Nabi untuk ditiduri tanpa mengawininya. Baca surat Al-Ahzab ayat 50. Ayat 53-nya, jangan menyakiti hati Nabi karena kamu mengawini istri-istrinya setelah dia meninggal. Itu adalah dosa besar. Jadi dia sudah membuat ayat supaya istri-istrinya tidak tidur lagi, kawin lagi dengan orang lain, janda-jandanya ini. Tetapi apa dalam sejarah Islam, saudara-saudara? Aisyah tidur dengan banyak laki-laki, termasuk Umar bin Khattab tidur dengan Aisyah. Itu ditulis oleh, makanya orang Syiah itu mengutuk Aisyah karena perbuatannya itu. Lebih-lebih dia melakukan pemberontakan terhadap Ali bin Abi Thalib yang menjadi khalifah waktu itu. Khulafaur Rasyidin yang keempat memberontak
2.000 orang jadi korban dalam perang Jamal. Panglimanya adalah Aisyah, karena Aisyah memimpin peperangan nunggang onta, maka disebut perang Jamal. Ya habis oleh mereka sendiri. Dan ada 70 orang penghafal Al-Quran yang ngek waktu itu. Maka Quran ini kacau, saudara-saudara. Padahal banyak yang hafal Quran itu hanya karena urusan seperti itu. Gimana kekejaman itu terus terjadi sampai hari ini. Nah, saya mengajak kita semua bagaimana menjaga dan membantu saudara muslim ini sadar. Minta kepada ulama-ulama, ustadz-ustadz, menahan diri di dalam menjelaskan agama ini agar tercipta kondisi masyarakat yang berbudaya. Silakan menyebarkan agama, tetapi 300 ayat ini jangan disampaikan kepada umat manusia. Kalau enggak, saya tidak tahu, saudara ya. Saya tidak tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Silakanlah mengatakan kitab suciku sempurna dan benar karena disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan ngomong seperti itu. Tetapi saya dan orang-orang Kristen akan berkata yang sama. Kitab suciku benar, sempurna karena disampaikan langsung adalah firman yang dicatat oleh para nabi dan murid-murid para rasul sejak dulu. Siapa yang bisa mengatakan bahwa Alkitab ini palsu? Hanya dengan kata Quran lah. Sungguhnya Allah sudah berfirman bahwa mereka dengan mulut-mulut mereka, dengan tangan mereka mengubah kata-kata dari tempatnya. Rahasia ini, rahasia penting. Kenapa Al-Quran mengatakan Alkitab palsu? Tahu? Karena di dalam Alkitab tidak ada nama Muhammad, tidak ada nubuatan tentang Nabi Muhammad di dalam, baik di Alkitab maupun di dalam Perjanjian Baru Injil. Nggak ada. Sementara mereka berkuar-kuar bahwa Muhammad sudah dinubuatkan, sudah diramalkan dalam Alkitab. Bahkan oleh Isa Al-Masih sendiri meramalkan kedatangan Isa Al-Masih, Yesus Kristus itu. Padahal jarak interval waktu antara Injil, Alkitab dengan Muhammad ini 600 tahun, 6 abad baru muncul Muhammad. Begitu Muhammad datang, nama gua sudah tertulis di dalam Alkitab. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi dan orang Kristen mengenal Muhammad seperti mengenal anaknya sendiri. Bohong. Amin. Amin bohongnya. Dikatakan sudah diramalkan. Ketika ditanya mana itu ramalannya di dalam Alkitab, mereka mengais-ngais Alkitab dan mencari Alkitab, mencari di dalam Injil. Maka ada seorang yang diutus oleh khalifah zaman Turki Utsmani, ada namanya Mustafa Al-Arnadi. Lalu dia mencari-cari, bahkan pergi ke Yerusalem, pergi kemana-mana untuk belajar tentang Muhammad yang sudah diramalkan itu. Ternyata tidak ada namanya di dalam Alkitab. Lalu dia mengarang kitab Injil Barnabas yang dibanggakan oleh mereka. Baru ada ramalan nama Muhammad dalam Alkitab. Nah, ini salah satunya adalah Injil Barnabas. Injil di mana nama Muhammad diramalkan. Saya jadikan pleidoy saya. Ada Injil Barnabas. Saya bawa ke pengadilan. Tapi ya, nasib pengadilan Indonesia seperti itu. Itu saja saudara-saudara, terima kasih sudah menonton live ini. Saya akan berusaha terus kalau bisa ya tiap hari. Tapi kesibukan saya itu, kalau live malam seperti ini di Indonesia pagi-pagi itu
wah kecapean saya dari kemarin. Nah itu menyebabkan saya nggak bisa live. Terima kasih saudara-saudaraku sudah menyebarkan video ini dan doakan saya untuk tetap kuat melayani. Terima kasih ya semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Haleluya, salam saudara-saudara. Saya live lagi di channel ini. Terima kasih untuk respon yang luar biasa dari saudara-saudara semua. Meskipun dan Shalom teman-teman semuanya, apa kabar? Itulah tadi video atau kesaksian yang telah disampaikan. Semoga dari kesaksian tadi memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Dan jangan lupa untuk semuanya, mohon dibantu ya, di subscribe channel ini, di share, di like, ataupun di komentar ya, supaya channel ini terus berkembang. Dan mohon maaf bila ada kekurangan atau kata-kata, mohon dimaafkan ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.